Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil, Pak. 18 13 000 202 Muhammad Adil dari SIB Malam. Mata kuliah SKI Sistem Keamanan Informasi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan, Pak, tentang keamanan di nomor 4. Jadi mungkin saya akan membahas yang saya bisa, Pak, dimulai dari peresatan router sampai ke bawah mungkin, Pak, satu persatu. Oke. Dari sini saya punya router D-Link berapa saya lupa. Nah, di sini untuk sistem perestatannya saya pencet. Ini ada tombol reset, Pak. Tahan sampai 10 detik mungkin, sampai warna kuningnya kedap-kedip. Kita tunggu bentar. Ini udah bisa saya lepas. Tuh. Nah, ini akan menghilang. Nah, otomatis dia akan mereset sistem routernya sendiri. Nah, sampai warna kuning lagi, nanti dia akan membuat sebuah jaringan WiFi baru yang namanya D-Link, dan itu tidak ada keamanan apapun. Oke, sudah. Kalau kita lihat di pengaturan jaringan, ada yang namanya, mana dia, D-Link open. Kita klik connect. Nah, langsung kita buka browsernya. Kalau kita lihat di sini di D-Link ya, Pak, ini yang saya ketahui aja, Pak, ya. Ada sistem adminnya di bagian mana dia? Nah, ini kecil nih, Pak, nggak kelihatan. Sistem adminnya untuk masuk menggunakan IP 9192.168.01 dengan passwordnya admin defaultnya. Kita masuk ke adminnya di 192.168.0.1. Nah, otomatis akan mereset sendiri, easy setupnya. Kita klik oke saja. Kita klik manual. Di D-Link saya kasih namanya Adil baru. Saya kasih passwordnya. Bismillah. Oke. Ini untuk password routernya. Bismillah juga. Enter, dan dia akan mereset sistemnya sendiri. Oke, sudah. Akan ada satu SSID baru namanya Adil baru. Nah, ini saya klik connect. Sudah masuk, karena saya sebelumnya sudah pernah connect dengan Adil baru juga. Kita klik ke sini lagi. Kita masuk ke wirelessnya. Kita masuk ke advance. Yang pertama saya akan mencontohkan ini yang saya ketahui, Pak, untuk menyembunyikan SSID-nya, Pak. Jadi di sini SSID-nya masih kelihatan. Dan kalau kita lihat di handphone, ini SSID-nya juga ada nih, Pak.
Nah, cara menyembunyikannya adalah kita pergi ke wireless connection. Nah, di sini ada yang namanya enable hidden wireless. Kalau yang saya ketahui di router sebelumnya itu adalah broadcast. Jadi kalau broadcastnya dicentang, otomatis SSID-nya akan menghilang. Itu Pak. Ini sudah kita centang. Lalu kita klik save, kita klik OK, dan otomatis akan terreset sendiri. Reboot now. Oke. Kalau kita lihat di sini, adil barunya masih ada, masih connect. Kalau kita refresh di wifi-nya di handphone, nah sekarang di handphone SSID-nya sudah menghilang. Nah, dan cara mengkonekkannya di hidden SSID ini adalah dengan cara, contohnya saya disconnect. Ada lagi disconnect lagi, saya nggak tahu, mungkin ada lagi. Kalau sebelumnya yang saya ketahui di hidden network ini otomatis akan muncul satu SSID baru namanya hidden network. Kita connect, kita ketikkan nama SSID-nya, ID baru tadi, dan passwordnya. Bismillah. Nah, kalau sebelumnya saya seperti itu. Nah, otomatis akan langsung terkoneksi. Nah, jika sudah bisa lihat. Dan selanjutnya yang saya ketahui aja nih Pak ya, cara mengganti password admin dengan cara masuk ke maintenance. Nah, ini passwordnya. Kita ketikkan password baru, contohnya QWERTY 123, QWERTY 123. Save. Nah, otomatis dia akan terlog out. Nah, rebooting. Ada 3 lagi, yang baru 3. Saya konekkan dulu. Aduh, lama juga. Nah, ini kalau saya log out, saya masuk pakai Bismillah, nggak bisa. Saya pakai QWERTY 123 baru bisa. Dan selanjutnya ada ini saya nggak ngerti nih Pak, cara mematikan access point saat tidak terpakai, mungkin karena router saya nggak support. Dan selanjutnya ada ubah default SSID. Di sini SSID kita ke advance di wireless connection. Nah, untuk mengubahnya gampang saja, di wireless network name SSID. Nah, ini coba kita masukkan Superman folder mungkin passwordnya tetap, saya save, dan otomatis akan minta mereboot ulang. Dan seharusnya saya harus mengkonekkan kembali di bagian sistem sini karena wifi-nya tidak support untuk fitur auto connect. Tunggu sebentar, dia akan ada namanya Superman. Belum. Oh iya, saya lupa karena ke hidden tadi itu Pak. Jadi kita connect di hidden sini, Superman folder, passwordnya itu Bismillah. Ini kalau lupa SSID nya gawat nih Pak, mesti pakai LAN jadinya. Nah, saya juga nggak pernah pakai ini SSID di hidden sih Pak. Nah, itu untuk mengubah default SSID nya Pak. Terus untuk memakai MAC filtering ini yang setahu saya Pak, agar klien, salah satu klien yang ingin kita disconnectkan menggunakan MAC-nya, karena kalau kita gunakan IP address dapat berubah-ubah. Nah, jadi untuk caranya adalah pergi ke advance, masuk ke MAC filtering. Nah, di sini ada bacanya turn MAC filtering off, saya off kan.
Kalau di router terbaru ada yang namanya blacklist dan whitelist, dan ini dia dijelaskan kembali nih. Kalau kita on kan, ini adalah list-list yang on allow computer list, ada list komputer yang bisa masuk atau bisa connect ke router ini. Tapi kalau kita deny, ini adalah list komputer yang tidak boleh masuk. Nah, ini contoh, karena di sini saya cuman punya desktop dan mungkin akan saya konekkan menggunakan handphone. Nah, ini saya konekkan SSID-nya, saya masukkan namanya tadi Superman Father, security-nya WPA2, passwordnya itu Bismillah. Nah, insyaallah bisa connect. Bismillah. Oke. Ternyata bisa. Nah, ini. Dan di sini saya punya MAC address sendiri. MAC-nya itu yang mana ya? Kayaknya ini sih, Pak. Nggak tahu deh. MAC-nya saya nggak tahu. Tapi yang penting sudah connect ya, Pak. Tapi kalau kita pergi ke aplikasinya, ke MAC filtering. Nah, ini saya turn deny. Jadi komputernya nggak boleh masuk. Kalau saya lihat di sini ada Redmi Note 5 Adil. Kalau saya klik, saya pindahkan dia ke kiri. Nah, otomatis MAC address MAC Adil akan terlist. Nah, lalu saya klik save, reboot. Kita tunggu sebentar. Masih connect sampai 5, 4, 3, 2, 1. Dan kalau kita lihat di handphone masih connect, tapi nggak tahu seberapa lama. Apakah akan bertahan lama? Biasanya nggak sampai semenit itu. Nah, masih connect. Atau saya disconnectkan wireless wifi-nya, saya hidupkan kembali. Masih connect ternyata. Always deny. Tapi coba balik lagi ke settingannya, klik Redmi, kita ke kiri, always add new. Saya nggak ngerti. MAC filtering, computer name Redmi Adil. Oke, ini kita save, reboot now. Insyaallah bisa. Bismillah. Kita kembali ke handphone tadi. Coba kita cek Superman Father. Nah, ini Superman Father. Connect. Wah. Keep. Apakah masih connect? Masih connect. Terus saya matikan wirelessnya, saya hidupkan lagi. Masih connect, Pak. Iya. Keep. Masih connect. Schedule-nya on. Dan masih connect.
gagal di ACP. Ya intinya gitulah Pak. Untuk pakai saya mungkin routernya yang bermasalah, itu juga nggak tahu. Tapi biasanya saya pakai yang MAC filtering tuh kayak begitu sih Pak. Untuk yang selanjutnya mengisolasi wireless network LAN, ini yang setahu saya Pak hanya menggunakan setup wireless connection dan enable wirelessnya dimatikan. Jadi hanya bisa menggunakan fitur LAN saja, mengkonekkan kabel via kabel, tidak bisa menggunakan wireless. Itu untuk mengisolasi si wireless tadi. Mengontrol sinyal wireless ini yang saya ketahui Pak. Untuk sinyal wireless pergi ke advance, ke wireless setting, terus ini ada beberapa macam settingan, saya nggak ngerti yang 1, 2, 3, 4. Tapi yang saya ketahui itu adalah di bagian bandwidth-nya ini Pak. Nah, jadi ada pilihan 20 dan 40 MHz. Kalau untuk 20 biasanya yang setahu saya Pak, untuk router dengan tipe basis lama tuh Pak. Dan jangkauannya juga luas, jauh jangkauannya. Tapi kalau 40 MHz itu jangkauannya lebih rendah, dan 20 ini biasanya dikhususkan untuk 2,4 GHz wireless dengan frekuensi 2,4 GHz. Dan 40 ini biasanya di 5G 5 GHz frekuensinya. Itu yang saya ketahui Pak. Mohon maaf kalau ada salah. Terus untuk selanjutnya, nah ini mungkin tadi sih Pak, gelombang pada frekuensi yang berbeda 20 sama 40 tadi. Untuk WEP jarang orang sekarang pakai WEP Pak, karena setahu saya yang banyak didiskusikan di forum-forum, WEP itu mudah untuk ditembus. Biasanya menggunakan brute force itu Pak. Di Linux saya juga kurang ngerti kenapa teman-teman pada tidak menyarankan dengan WEP. Tapi untuk mengkoneksikan WEP kita pergi ke wireless connection. Setelah itu untuk ini auto TKPS kayaknya nggak ada settingannya di sini Pak. Tapi kalau ini WEP security basic, jadi basicnya. Nah, ini untuk basic WP, dan WPA2 juga bisa, atau WPA atau WPA. Biasanya tuh WPA2 aja tuh Pak. Gitu. Terus untuk selanjutnya habis sih MAC filtering tadi sih Pak yang nggak bisa. MAC filtering saya nggak tahu kenapa nggak bisa, cuman coba saya allow, saya save. Mungkin komputer saya nggak bisa masuk nih Pak. Coba lihat di Android. Kita disconnect, konekkan lagi. Memang nggak bisa Pak. Mungkin fitur routernya yang salah. Coba kita ke Android lagi. Masih connect ternyata. Oke, mungkin gitu sih Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya jelaskan Pak. Kalau ada kesalahan Pak, karena saya juga mahasiswa, pasti banyak salahnya sih Pak. Tapi saya mohon maaf Pak, cuman segitu yang bisa saya jelaskan. Izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.